Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang produk jasa profesi dan profesionalisme. Nah, di mana anggota kelompok kami ini? Pertama-tama ada Ajrin Yani Kusuma, ada Anissa Putri Andra, ada Syara Mania Putri, Koni Kusuma Wardani, dan saya sendiri Elsa Beker Rika Santoso bersama teman saya. Dan saya Muhammad Rizky atau Allah Mulyawan. Pertama-tama dari identifikasi produk jasa itu sendiri, berkembangnya peradaban manusia terus membutuhkan dukungan dan menopang kebutuhan yang terus berkembang. Jasa profesi dan profesionalisme ini sendiri sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dan melancar aktivitas kehidupan dapat digali dengan cara mengidentifikasi kehidupan manusia sehari-harinya. Karena saat ini dengan keuangan layanan dapat dijadikan jasa yang mendatangkan profit itu sendiri. Nah, usaha produk jasa harus mempertimbangkan permintaan konsumen, selera dan keinginan konsumen terhadap jasa yang ditawarkan. Oleh karena itu, penghasil produk jasa selalu berusaha melakukan inovasi terhadap jenis jasa yang ditawarkan dan dibutuhkan oleh konsumen, yang sangat bergantung pada keahlian, keterampilan, penafsiran terhadap informasi, penafsiran produk, selera, dan pelayanan konsumen itu sendiri. Nah, produk jasa itu memiliki cirinya tidak berwujud, tidak dapat dipisahkan dari sumbernya, mudah berubah-ubah tergantung pada kapan, di mana, dan siapa penyedia jasanya dan daya tahan yang tergantung permintaan. Nah, kunci dari usaha keberhasilan jasa itu adalah terus melakukan inovasi belajar untuk menyempurnakan kompetensi dalam menjalankan usaha yang benar-benar sedang ditekuni dan menjadi pilihan untuk benar-benar bertindak secara profesionalisme dengan memperlihatkan rambu-rambu yang harus dikuasai untuk mendukung profesi. Nah, baik, bisa dilihat dari sini, ini usaha jasa berbasis pelanggan adalah jasa yang dibuat atas dasar sasaran layanan pasar dan variabel yang berpengaruh signifikan atas penggunaan jasa dan layanan itu sendiri. Bisa dilihat ya, ada banyak profesinya. Lanjut. Nah, usaha jasa diawali dengan berusaha mendapatkan informasi dan kebutuhan dan harapan pelanggan, sehingga mendapatkan informasi yang tepat, akurat, dan bermanfaat untuk ditindaklanjuti dalam menyiapkan sesuai jasa yang sesuai dengan harapan pelanggan, sehingga didapatkan layanan yang tepat, efektif, dan efisien. Segmentasi pelanggan dibentukkan atas dasar diantaranya variabel usia pengguna produk jasa, jenjang pendidikan, frekuensi pengguna produk jasa, dan daerah tempat tinggal. Nah, dari sini kita bisa lihat segmentasi ini bisa dipisahkan dengan mendengarkan suara per segmen dan membuat produk atau jasa sesuai dengan harapan pelanggan. Selanjutnya ada sistem produksi usaha jasa. Yang pertama itu ada ide dan peluang usaha jasa profesi dan profesionalisme. Ide dan peluang usaha jasa profesi dibangun melalui kreativitas dan inovasi pelaku usaha. Industri kreativitas merupakan pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dengan menghasilkan daya cipta dan kreasi seseorang. Kekuatan industri kreatif saat ini diantaranya itu ada kreatif berbasis digital, yang contohnya itu dari industri kreatif digital adalah games, edukasi, musik, animasi, software, dan media sosial. Kemandirian dalam menggali ide, memilih potensi produk yang dapat bersaing di tingkat lokal maupun global, dapat meningkatkan keanekaragaman produk yang memiliki nilai dan daya saing tinggi. Nah, ini sistem produksi usaha jasa. Pertama, industri kreatif digital di bidang pendidikan dapat dikembangkan menjadi seperti informasi, aplikasi pendidikan, media pembelajaran, interaktif, promosi produk pariwisata, dan budaya. Lalu di bidang animasi, pengembangan konten animasi merupakan peluang dasar yang menarik, kemampuan inovasi dan kreativitas, cerita animasi, teknologi perfilman, dan infrastruktur menjadi faktor kunci dalam menciptakan produk animasi yang menarik. Lalu perkembangan industri kreatif digital di bidang musik, software, dan media sosial juga berkontribusi signifikan bagi ekonomi dan kemajuan bangsa. Industri game di Indonesia masih baru, tetapi dihadapi oleh developer games berkualitas tinggi dan semangat yang kuat. Mereka mengembangkan passion dan keterampilan di bidang komputer science dengan sikap percaya diri dan yang jujur. Hasilnya adalah produk jasa kreatif dan inovatif yang dapat bersaing secara global. Contohnya itu aset game seperti desain mobil, lingkungan, dan gambar 3 dimensi setelah mendapatkan pengakuan karya kreatif dari Indonesia. Yang ketiga ada sistem produksi usaha jasa.
di subbabnya itu sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha jasa profesi dan profesionalisme. Jadi sumber daya manusia sebagai pelaku usaha jasa profesi dan profesionalisme harus memiliki persyaratan yang disesuaikan dengan sektor yang membutuhkan jasa tersebut. Persyaratannya berupa kompetensi kerja perlu dikembangkan pada seorang profesional. Kompetensi kerja yang dimaksud seperti yang pertama itu ada kompetensi personal, yaitu kestabilan emosi, pengelolaan diri, orientasi terhadap kerja. Yang kedua ada kompetensi sosial, kemampuan berkomunikasi dan kerja tim. Yang ketiga ada kompetensi teknis, kemampuan, pengetahuan, dan kemampuan terkait subjek. Yang keempat ada kompetensi metodologi, analisis, perencanaan, pemikiran abstrak, implementasi, dan pengendalian informasi. Keterampilan bekerja sama dikembangkan oleh seseorang yang meliputi komunikasi, berkontribusi secara produktif, dan menciptakan hubungan yang harmonis antara karyawan dan pelanggan. Lalu yang kedua ada kerja tim, berkontribusi secara produktif terhadap hubungan dan hasil kerja. Yang ketiga ada pemecah masalah, berkontribusi secara produktif terhadap pencapaian hasil yang bermanfaat. Yang keempat ada inisiatif dan kewirausahaan, berkontribusi untuk menciptakan hasil yang inovatif. Yang kelima ada pengelolaan diri, berkontribusi untuk kepuasan dan pertumbuhan pekerja. Yang keenam ada pembelajaran, berkontribusi pada peningkatan berkelanjutan dan peluasan pengetahuan pekerja dan operasi perusahaan beserta hasilnya. Lalu yang ketujuh ada teknologi, yaitu berkontribusi untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif. Lalu sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam usaha jasa profesi dan memiliki profesionalisme tinggi ada 3 contoh, yaitu ada profesi bidan. Bidan sebagai profesi mendampingi seorang ibu menghadapi persalinan atau kelahiran sehingga ibu dan bayi lahir dengan selamat. Bidan diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan janin dalam menjalankan proses reproduksi. Ikatan Bidan di Indonesia atau biasa disingkat IBI menetapkan bahwa bidan Indonesia adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang diakui pemerintah dan organisasi profesi di wilayah negara Republik Indonesia. Yang kedua ada profesi insinyur pesawat terbang. Berada di sektor perhubungan udara, merupakan salah satu transportasi yang banyak diminati masyarakat terkait dengan faktor geografis Indonesia yang terdiri atas kepulauan. Untuk berkarir dalam dunia penerbangan setelah tamat dari sekolah menengah atas atau kejuruan, siswa dapat melanjutkan ke sekolah penerbangan yang diakui oleh pemerintah dengan bidang keahlian. Diantaranya itu ada operasi penerbangan, yaitu memahami dan mengelola operasi pesawat terbang, termasuk perencanaan penerbangan, navigasi, dan komunikasi. Yang kedua ada avionik, yaitu spesialisasi dalam sistem elektronik pesawat terbang, termasuk peralatan navigasi dan komunikasi. Yang ketiga ada airframe dan mesin pesawat, yaitu memahami perawatan dan perbaikan struktur pesawat dan mesin. Yang keempat ada logistik dan kargo, mengelola transportasi kargo dan logistik terkait dalam industri penerbangan. Lalu yang kelima ada penjualan tiket, yaitu mengurus penjualan tiket penerbangan dan pelayanan pelanggan terkait. Lalu yang keenam ada pelayanan penumpang pesawat, menyediakan layanan dan kenyamanan kepada penumpang selama perjalanan udara. Yang terakhir ada profesi auditor. Profesi auditor atau akuntan publik secara independennya memberikan layanan kepada masyarakat, baik dalam bentuk layanan yang bersifat penjaminan maupun layanan lainnya. Layanan penjaminan adalah layanan profesional independen yang bertujuan untuk meningkatkan keandalan dan relevansi informasi yang digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Profesional dalam bidang ini harus mempertahankan independensi mereka terkait dengan informasi yang sedang mereka periksa. Lalu ada contohnya, layanan penjamin mencakup penilaian kualitas tayangan televisi, pengujian produk oleh organisasi konsumen, dan penjaminan terhadap informasi yang terkait dengan pengawasan situs web, yang merupakan bagian dari layanan yang diberikan oleh profesi akuntan publik. Oke, selanjutnya untuk yang ketiga dari sistem produksi usaha jasa itu ada potensi produk jasa di daerah. Wilayah kerja pembangunan di daerah terbagi menjadi wilayah yang diarahkan pada kegiatan pembangunan, diantaranya bidang industri, perdagangan, permukiman, pariwisata, pertanian, pertambangan, kehutanan, dan pendidikan. Potensi penduduk yang terus bertambah di mana banyak membutuhkan layanan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Aliran produk dapat menciptakan peluang bagi usaha jasa yang terus meningkat seiring perkembangan teknologi, di mana sumber daya manusia harus terus ditingkatkan kompetisinya. Potensi sumber daya alam diharapkan memiliki nilai tambah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, diantaranya mengembangkan industri pengawetan, pengolahan, hasil pertanian, pengembangan infrastruktur, dan pariwisata.
Selanjutnya, untuk pengembangan jasa produksi ini tergantung pada wilayah yang membutuhkannya. Yang pertama ada wilayah industri. Kita bisa mengembangkan jasa laundry, catering, penitipan anak, pengantaran barang, pencucian kendaraan. Untuk yang kedua ada wilayah perdagangan. Dapat mengembangkan jasa paket pengiriman domestik, ekspor dan impor, transportasi, keamanan, pemelihara gedung dan sewa rumah atau rumah toko. Yang ketiga ada wilayah pemukiman. Kita dapat mengembangkan jasa penyediaan makanan, jasa hiburan, jasa servis AC, salon kecantikan, penjahit, bengkel, instansi listrik dan fotografer. Yang keempat ada wilayah pariwisata, dapat mengembangkan seperti jasa pembuatan souvenir, kafe, hotel, pemandu wisata, pembuatan tenun dan batik, maupun fotografi. Dan yang kelima, wilayah pertanian, kita dapat mengembangkan jasa operator alat berat, pengering hasil pertanian, penyedia benih, pengolahan lahan pertanian, dan pengairan. Keenam ada wilayah peternakan dan perkebunan, dapat mengembangkan jasa seperti wisata lingkungan, jasa pembebasan unggas ayam potong, pemeliharaan kandang, penggemuk sapi, pembuat kompos, dan penyedia biogas. Lalu yang terakhir atau yang ketujuh di wilayah pendidikan, dapat mengembangkan jasa fotokopi dan penjuitan buku, penyedia makanan, pencucian dan setrika baju, pengatikan, tempat tinggal, penyedia media pendidikan, penerbitan, dan percetakan buku. Oke. Pengembangan usaha jasa dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya pengembangan melalui skala usaha, cakupan usaha dan kerjasama atau gabungan eksplorasi baru. Yang pertama ada pengembangan skala usaha dapat melalui kapasitas produk, faktor produk tenaga kerja, teknologi, lokasi, dan jaringan usaha. Yang kedua pengembangan cakupan usaha meliputi jenis usaha baru, wilayah baru, jenis produksi baru. Yang ketiga ada pengembangan usaha melalui kerjasama gabungan, eksplorasi baru dalam bentuk trust, holding company, dan sindikat dan kartel. Lalu ada pengembangan usaha jasa yang dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya yaitu pengembangan skala usaha dapat melalui kapasitas produksi, faktor produk tenaga kerja, teknologi, lokasi, dan jaringan usaha. Lalu yang kedua ada pengembangan cakupan usaha meliputi jenis usaha baru, wilayah baru, dan jenis produksi baru. Lalu yang terakhir adalah pengembangan usaha melalui kerjasama gabungan, yaitu eksplorasi baru dalam bentuk trust, holding company, sindikat, dan kartel. Selanjutnya ada proses produksi. Nah, pada proses produksi ini dikembangkan sesuai potensi daerahnya masing-masing, sesuai dengan minat bakat serta daya dukung di daerah setempat dengan memperhatikan kebutuhan pasar melalui beberapa langkah. Langkah yang pertama adalah kita mengumpulkan informasi proyek yang berisi potensi yang perlu dikembangkan adalah industri kreatif dan potensi alam sekitar yang dapat dikreasi menjadi produk yang memiliki nilai tambah. Selanjutnya ada pengembangan produk yang terdiri dari orientasi terkait karya rekayasa, penelitian dengan melakukan observasi, membuat ide, mendesain proyek, pembuatan model karya produk, dan aplikasi secara umum. Yang ketiga adalah jargon. Nama produk jasa disesuaikan dengan potensi sumber daya alam sekitar. Tugas disimpulkan melalui presentasi, identifikasi masalah hingga muncul gagasan, bagaimana sistem bekerja dan kelebihannya, penjelasan bagaimana produk jasa dapat diaplikasikan secara umum. Selanjutnya adalah pendidikan dan pekerjaan, mengembangkan pendidikan terkait produk jasa yang akan dikembangkan dan lapangan pekerjaan yang memungkinkan untuk mengaplikasikan gagasan yang ada. Selanjutnya ada perorganisasian, observasi terkait produk jasa sesuai dengan sumber daya alam sekitar, dan komunikasi kebutuhan desain serta alat dan bahan yang dibutuhkan. Penyelesaian proyeknya itu yang pertama ada dibutuhkan kerjasama tim, fokus pada produk jasa, profesi dan profesionalisme, dan perencanaan dan perorganisasian dalam waktu yang singkat. Untuk lampirannya sendiri ada perencanaan, hasil kerja perorangan, dan evaluasi. Sekian dari kami, mohon maaf bila mana ada kesalahan kata dan perlakuan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.